yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Wait. Larangan Islam dalam transaksi. Di video kali ini, saya akan membahas 3 konsep dan bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. A. Konsep masyir dan contohnya. 1. Konsep dasar masyir atau perjudian. Judi adalah aktivitas yang melibatkan taruhan untuk memperoleh keuntungan tanpa usaha yang wajar. Bertentangan dengan nilai-nilai syariah dalam Islam. Masyir diartikan sebagai segala bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan yang dapat menyebabkan kerugian dan kemiskinan bagi pelakunya. Menurut ulama, judi mencakup berbagai bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, atau taruhan lainnya yang menghasilkan kemenangan atau kekalahan secara acak tanpa usaha atau kerja keras. Beberapa definisi dari ulama terkait judi. Menurut Hasbi As-Siddiq, judi adalah permainan yang melibatkan taruhan di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemenang. Menurut Syekh Muhammad Rasid Ridha, masyir adalah permainan untuk mencari keuntungan tanpa kerja keras. Menurut Tabarsi, masyir adalah permainan yang menghasilkan uang atau barang tanpa usaha wajar dan bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi, kesimpulannya, judi adalah segala bentuk permainan dengan taruhan yang berpotensi merugikan pihak yang terlibat. Dan Islam melarang umatnya untuk terlibat dalam aktivitas ini, baik untuk hiburan maupun penghidupan. Berikut adalah beberapa contoh judi. 1. Judi undian. 2. Judi taruhan dengan analisis. 3. Judi antar sesama pejudi. 4. Judi antar manusia dan mesin. B. Konsep garar dan contohnya. 1. Konsep dasar garar. Garar menurut bahasa berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Dalam konteks fikih, garar mengacu pada suatu akad yang tidak jelas atau tidak pasti, baik terkait objek akad, jumlahnya, maupun kesepakatan mengenai penyerahan objek tersebut. Akad yang mengandung unsur garar beresiko merugikan salah satu pihak karena ketidakpastian yang ada. Beberapa ulama fikih memberikan pengertian tentang gahar sebagai berikut. 1. Imam Al-Gharafi. Garar adalah akad yang tidak diketahui secara pasti apakah akan terlaksanakan atau tidak. 2. Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah. Mereka memandang garar sebagai ketidakpastian yang timbul akibat suatu akad di mana salah satu pihak tidak tahu apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Garar adalah akad yang objeknya tidak dapat diserahkan atau tidak pasti keberadaannya. 4. Ibnu Hazm. Garar dilihat dari ketidaktahuan salah satu pihak dalam akad mengenai isi atau objek dari akad tersebut. Berikut ada beberapa macam garar yang dilarang dalam transaksi menurut ajaran Islam. 1. Tidak dapat diserahkan. 2. Menjual barang yang belum dikuasai. 3. Tidak ada kepastian tentang jenis dan sifat barang. 4. Tidak ada kepastian tentang jumlah pembayaran. 5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi. 6. Tidak diketahui ukuran barang. 7. Jual beli mulamasa. 8. Jual beli munabazah. C. Konsep dasar dan contohnya. Konsep dasar riba.
Riba menurut pengertian bahasa berarti az-ziyadah, yang berarti tambahan, tumbuh dan menjadi tinggi. Yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Sedangkan menurut istilah, riba adalah imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara kreditur dan debitur yang melakukan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang. Ada dua macam riba. Ada riba nasi'ah atau penundaan. Riba nasi'ah atau riba penundaan terjadi dalam transaksi tukar menukar barang yang tergolong dalam komoditas riba seperti emas, perak, dan gandum. Riba fad atau penambahan. Riba fad adalah jenis riba yang terjadi dalam transaksi tukar menukar barang yang sejenis. Secara keseluruhan, riba nasi'ah adalah bentuk riba yang terjadi akibat penundaan pembayaran dalam transaksi utang piutang atau tukar menukar barang. Sedangkan riba fad terjadi ketika ada penambahan atau ketidakseimbangan dalam pertukaran barang sejenis. Kedua bentuk riba ini sangat dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakadilan dan bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat. D. Bentuk-bentuk transaksi yang dilarang. Dalam Islam, sumber hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai transaksi mencakup dua sumber. 1. Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Ijtihad. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber hukum yang utama dan paling otoritatif dalam Islam. Setiap peraturan atau pedoman transaksi yang terdapat dalam Islam harus mengacu pada wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad. 2. Ijtihad adalah usaha untuk mengeluarkan hukum dari sumber yang tidak secara berlangsung diatur dalam Al-Quran atau Al-Sunnah. Jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Islam mengatur transaksi dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang jelas. Ada beberapa jenis-jenis transaksinya. 1. Haram zatnya atau objek transaksi. 2. Haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. 3. Transaksi yang tidak sah atau akad tidak lengkap. Prinsip-prinsip dalam transaksi Islam. Beberapa prinsip dasar dalam transaksi menurut Islam adalah ridha atau kerelaan. Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan atau ketidakadilan. Ada keadilan, setiap pihak dalam transaksi harus mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan. Keterbukaan. Informasi yang jelas dan jujur harus diberikan dalam setiap transaksi untuk menghindari penipuan dan ketidakjelasan. Tidak ada kezaliman, praktik yang merugikan salah satu pihak seperti riba, penipuan, atau ketidakpastian harus dihindari. Jadi, kesimpulannya adalah masyir adalah segala bentuk perjudian yang melibatkan pertaruhan dan usaha memperoleh kekayaan tanpa kerja yang sah. Sedangkan riba dalam Islam dilarang karena melibatkan keuntungan dari pinjaman berbunga yang mengeksploitasi orang yang lebih lemah secara ekonomi. Ini mencerminkan masalah moral dan hubungan antara pinjaman dan pemberi pinjaman yang berfokus pada ketidakadilan dan keserakahan. Ajaran Islam menekankan prinsip ridho dalam transaksi keuangan untuk mencegah penipuan dan kerugian. Sebuah transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang benar dan tanpa unsur penipuan.